kurang adanya dukungan dari supporter, pasti rasa semangatnya juga beda dong kalau supporternya sedikit. Seperti kayak kemarin ya, diumbar gitu aja gratis ya. Di Taiwan yang nonton di stadion dikit banget. Sedangkan di Indonesia kemarin di PON Megawati yang itu penuh full ya stadionnya, ya kan? Iya. Nah. Kita ngerumpi kembali bersama Anti Gosip TV seputar olahraga voli. Tak jauh-jauh dari kabar Mbak Megawati, sebentar lagi Mbak Mega dan juga Vanja Bukilik beserta Red Spark akan berjuang di Kovo Cup. Nah, kira-kira nih musuh terbesar dari Vanja Bukilik dan Mbak Mega ini tim mana nih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mbahnya nih siapa nih Mbah? Melihat dari susunan dari antar klub ini kan saya belum tahu secara persis. Hanya melihat dari pembelajaran yang saya lihat kemarin, kalau Ratu Voli Korea ini ada, saya justru tidak cenderung pada Hyundai. Karena Hyundai ini kalau dalam pengamatan saya menjadikan Moma Basoko sebagai tumpuan. Tapi kalau Pink Speeders ini kan ada Ratu Voli Korea ini dihitungnya pemain lokal kan. Kalau ketambahan 2 pemain asing yang sekelas dengan Silva plus ada sekelas dengan Vanja Bukilik, habislah sudah yang lain ya gitu. Habisin bola itu. Ini saya rasa musuh terberatnya ini nanti adalah Pink Speeder kalau Ratu Voli Korea masih main. Ngomongin soal Kovo Cup ini kan sebentar lagi akan dimulai ya. Ini pasti semua tim sedang gencar-gencarnya melakukan latihan untuk menghadapi Kovo Cup ini. Kira-kira nih katanya kan Kovo Cup akan ditayangkan di televisi TVRI Sport ya Mbah ya. Kira-kira apakah berbayar ataukah betul-betul gratis? Silahkan pendapat kalian dicoret-coret di kolom komentar. Mbahnya gimana Mbah? Saya melihat pembelajaran dari kemarin pertandingan Felix kemarin ini ya. Saya berharap juga dari sana itu ditayangkan, dipermudah gitu ya, di berbagai macam channel itu kan sebelum babak semifinal kan kita lancar-lancar saja kan. Iya. Dan pada saat semifinal berlangsung kita lagi nonton asik-asik ditutup, nonton asik-asik ditutup gitu kan. Ya. Nah makanya saya tidak mau berharap ya, walaupun kalau memang mau ditayangkan di TVRI ya itu baguslah gitu. Kalau melihat dari itu saya lebih mengacungi jempol, secara buktinya itu Taiwan dong. Iya, kapan negeri-negeri lain ini seperti Taiwan ya? Nah, olahraga ini dari mancanegara kalau berniat ingin melihat dipermudah aksesnya ya. Karena ofisialnya dari stasiun di sana itu menayangkan live siaran langsungnya gitu. Itu baru keren. Ya karena di Liga Voli Korea ini ada pemain-pemain asing gitu ya Mbah ya. Jadi pasti setiap negaranya masing-masing pemain asing ini pasti inginlah mengikuti ibaratnya rakyatnya yang sedang berjuang gitu ya Mbak ya. Pasti akan mensupport gitu ya. Kalau sampai akses siaran langsungnya dipersulit, gimana itu Mbak? Kalau kita mengingat berlanggan, ini untuk dunia voli ini kan kalau jika dibanding dengan sepak bola ini kan penggemarnya masih, walaupun ini marak gitu ya, masih jauh menurut saya, masih banyak supporter sepak bola gitu. Jadi saya rasa kalau memang harus berlanggan itu banyak yang keberatan, apalagi ekonomi lagi carut marut ya, cari fulus susah banget ini loh. Ya. Iya, susah banget. Ini nanti kasihan mereka para muda-mudi si pemain ini hanya untuk kepentingan masalah bisnis gitu ya, akhirnya bakatnya itu sulit berkembang karena kurang adanya dukungan dari supporter. Pasti rasa semangatnya juga beda dong kalau supporternya sedikit. Seperti kayak kemarin ya, diumbar gitu aja gratis ya. Di Taiwan yang nonton di stadion dikit banget. Sedangkan di Indonesia kemarin di PON Megawati yang itu penuh full ya stadionnya, ya kan? Iya. Nah ini sebetulnya patutlah kita bersyukur ya untuk ya jenjang pervolian olahraga ini kalau memiliki supporter yang begitu besar. Dan untuk pemain muda-mudi ini untuk generasi penerus, kalau melihat banyak supporter yang asik gitu, mereka
mengikuti laga tersebut, saya rasa juga akan memicu rasa semangat ini yang mau hadir nanti di kehidupan mendatang gitu. Ya, apalagi TVRI Sport ini adalah stasiun televisi nasional ya Mbah ya. Ya setidaknya dikasih untuk gratis lah Mbah ya. Ngerayu sedikit boleh lah Mbah. Nah, itu kalau memang ini malu dong sama Taiwan ya. Taiwan aja yang negara kecil free ya? Dari mancanegara kalau mau melihat itu gampang gitu ya, nggak harus berlangganan di salah satu APK. Nah, ini juga spotnya dari YouTube sendiri salah satunya ya. Kalau mungkin aksesnya itu dipermudah, saya rasa rekomendasinya itu akan lebih tinggi ya. Sehingga jenjang untuk penonton karena memiliki prospek yang antusias yang begitu tinggi, ini juga akan memberikan dampak-dampak positif. Jadi tidak dampak positifnya itu dikuasai mereka para tim-tim anu gitu kan, yang terselubung di dalamnya gitu. Kira-kira nih, untuk Kovo Cup 2024 ini akan dimenangkan oleh tim mana Mbah ya? Penasaran gak nih? Silahkan tulis pendapat kalian ataupun prediksi kalian di kolom komentar. Prediksi Mbahnya yang menang mana Mbah? Respak ini sebagai pengganti dia ada Vanja Bukilik. Kalau untuk mereka ini sampai pada babak semifinal, saya sangat optimis bahwa mereka akan sampai pada babak semifinal. Tapi kalau untuk menentukan menduduki juara satu, ini saya masih belum bisa, karena saya belum melihat susunan dari Pink Speeders gitu. Kalau Pink Speeders ini yang mendatangkan kedua pemain asingnya itu selevel dengan Ratu Korea, wah tamat sudah. Terus juga kan ada satu tim tamu dari Jepang itu Mbak, kita juga belum tahu ini timnya seperti apa, garannya ataupun kualitasnya juga belum tahu ya Mbak ya. Yang jelas kalau Jepang sudah menurunkan pemainnya, ini saya rasa bukan pemain sembarangan, nggak bisa dianggap sebelah mata remeh. Karena juga kita melihat kemarin ini pertandingan di Taiwan ini kan juga finalnya melawan Jepang kan, untuk memperebutkan juara satu kan, walaupun pada akhirnya dimenangkan oleh Red Spark gitu. Itu kan mereka belum pemain apa ya, belum pemain inti semua yang dia turunkan gitu kan. Ya kita tunggu ya, Kovo Cup ini sebentar lagi tinggal menghitung hari Mbak, nggak sabar ya. Mulainya itu tanggal 29. Wow, ini pasti semua tim sedang gencar-gencarnya melakukan latihan untuk memaksimalkan performa dari mereka ya Mbak ya. Tapi yang paling penting ini nanti pertandingannya dari Red Spark ini jangan sampai kelewatan nih ya, jangan pemirsa sampai ya. Pokoknya. Karena ya kita sendiri penggemar dari Megawati Megatron ini sangat berharap sekali dapat mengantarkan Red Spark ini menduduki juara satu dong, harapannya gitu ya. Harapan kita semua ya. Nah, kira-kira Mbak Silva ini masihkah ada di voli Korea? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mbak Silva ini bagus sekali ya mainnya ya Mbak ya. Apakah ada yang merekrut lagi atau enggak ya Mbak ya? Ya, kita lihat saja. Makanya kemarin duetan dari Megawati itu yang di Indonesia pada saat bergabung dengan Jakarta Pin ini, saya berharap dia akan diduetkan dengan Silva gitu. Tapi ternyata enggak ya, malah pemain asingnya ada yang telat, sempat skornya ketinggalan ya. Tapi nggak apa-apa, kan udah menang nih Mbak. Iya, itu juga menangnya dramatis itu, karena sempat skornya ketinggalan jauh, makanya kok Jakarta Pin bisa menang itu ya membuat saya terperangah gitu. Kita semua terkejut, dan juga ini Mbak Mega ini tenaganya ini nggak ada habis-habisnya ya Mbak ya. Staminanya begitu luar biasa. Dari Indonesia dia terbang ke Korea, kemudian lanjut ke Taiwan, kemudian balik lagi ke Indonesia, langsung ke Korea lagi Mbak. Wow, tapi Megawati ini memang membawa keberuntungan banget. Kemarin walaupun main beberapa menit aja ya di Taiwan ini bisa menang juga gitu ya. Apakah membawa keberuntungan atau memang suatu keberuntungan saja gitu. Seperti kemarin ini kayak Jawa Timur melawan Jawa Barat di PON, kalau nggak ada Megawati saya nggak yakin kalau bisa juara satu.
Terus Mega ini begitu mengupayakan ya untuk sampai sujud-sujud yang juga untuk menutup poinnya, mencapai dalam kemenangan, mendapati piala emas ini kan speknya yang sangat telak sekali dari Megawati kan. Iya. Jakarta Pin sendiri juga peranannya Megawati ini sangat begitu besar sekali. Wah, ini menurut saya bukan hanya satu keberuntungan, tapi Megawati memang membawa keberuntungan. Pantas ya. Memang pantas mendapatkan penghargaan juara tersebut ya Mbak ya. Menurut pendapat kalian nih guys, keistimewaan dari Mbak Megawati ini apa sih? Sampai banyak sekali digandrungi ya oleh tim-tim voli luar negeri gitu ya Mbak ya, dan juga para penggemarnya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sesuatu yang paling menonjol yang dimiliki oleh Megawati Hangestri ini menurut saya jarang dimiliki oleh pemain yang lain. Beliau ini memiliki andalannya itu kan cemes jarak jauh ya, spek jarak jauh tapi kencang gitu. Makanya karena bolanya itu nyasarnya kebanyakan di belakang gitu, bisa saja Megawati mau nyemes yang dekat-dekat seperti pemain yang lain ya, karena postur tubuhnya juga tinggi ya. Tapi dia lebih suka seperti itu karena mungkin di sayap kanan kiri belakang itu kan banyak yang kosong. Itu makanya sehingga banyak mendulang poin. Padahal kalau dipikir Megawati itu kalau dibanding pemain-pemain penyerang yang lain, Megawati termasuknya jarang mendapat umpan bola loh. Iya, tapi kenapa poinnya bisa segitu tingginya gitu. Jadi secara presentase gitu dari jumlah bola yang diumpankan itu Megawati ini mampu mengendalikan dengan sangat kontrol dan menghasilkan banyak poin. Ini keunikannya di situ. Dan yang lebih mengerikan lagi banyak ini nyasar ke wajah, ke badan. Headshotnya ini banyak nyasar gimana enggak gitu. Sedangkan pemain lain rata-rata itu nyemesnya itu ya pengennya sekitar lingkungan net gitu. Padahal kalau di sekitar lingkungan net itu kan banyak pemain gitu. Kalau Megawati enggak, sudut kanan, sudut kiri gitu. Itu bisa tepat ya Mbak ya. Bisa tepat, makanya beliau ini memiliki keunikan lah dibanding pemain rata-rata. Itu pandangan saya begitu. Iya, terus juga Mbak Mega ini tidak hanya mengandalkan itu Mbak, dia juga mengandalkan kecerdasannya gitu ya, bahkan dengan tipuan-tipuannya gitu kan. Iya, sangat berbeda sekali dengan Megawati yang dulu. Yang sekarang ini beliau tidak hanya spek kencang, tapi juga bermain cerdas. Jadi banyak bola-bola yang dia mainkan ini sepertinya nyemes, katanya cuma klutik, ya, bisa poin. Oke, sampai di sini guys, ngerumpi kita pada kali ini. Kita jumpa pada ngerumpi berikutnya. Salam olahraga.